Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatimah dengan NIM channel dan 0200. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar penghasilan dalam akuntansi perpajakan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian penghasilan. Penghasilan atau income menurut PSAK 23 didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan aktivitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuangan. Pengakuan dan pengukuran penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak. Untuk tujuan perpajakan, pengakuan menunjukkan kapan penghasilan atau pendapatan dan keuntungan dilaporkan dalam SPT sebagai penghasilan kena pajak. Untuk dapat mengenakan pajak atau penghasilan tahunan, dua hal yang perlu ditentukan, yaitu berapa besar penghasilan atau pengukuran dan kapan penghasilan dapat dianggap diperoleh dalam suatu tahun untuk pengakuan. Pada umumnya, diakui cara yang terbaik untuk mengukur penghasilan dengan menggunakan nilai tukar dari barang dan jasa. Nilai tukar berupa kas atau yang setara dengan kas yang diterima dari transaksi penghasilan. Untuk itu, walaupun sama-sama memberikan kenaikan aset neto, perlu dibedakan antara transaksi kapital dan transaksi penghasilan. Kenaikan aset neto dari transaksi kapital seperti penyetoran modal oleh pemilik kepada perusahaan bukan merupakan penghasilan perusahaan karena aset itu suatu saat harus dikembalikan kepada investor. Penghasilan sebagai objek dan bukan objek pajak. Untuk tujuan akuntansi transaksi penghasilan dapat memberikan penghasilan. Demikian juga untuk tujuan pengenaan pajak penghasilan, tidak semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan objek pajak. Bahkan tidak semua produk dari transaksi penghasilan itu merupakan objek pajak. Kenaikan kemampuan ekonomis yang bukan merupakan objek pajak adalah sebagai berikut. Pertama, harta hibahan atau bantuan tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari pihak yang bersangkutan. Warisan. 2. Warisan. 3. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang yang tertanggung. Dan pembayaran asuransi beasiswa. 4. Penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura. 5. Keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komanditer atau kongsi tersebut kepada perseroan terbatas di dalam negeri sebagai pengganti sahamnya, harta yang diterima oleh perseroan, persekutuan atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 6. Dividen yang diterima oleh perseroan dalam negeri yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan. Dan penghasilan dana pensiun serupa dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. 7. Penghasilan yayasan dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum. 8. Penghasilan yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum. 8. Pembagian keuntungan dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham firma kongsi dan persekutuan kepada para anggotanya, kecuali apabila ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan karena terdapat penyalahgunaan. Penentuan penghasilan. Untuk tujuan penentuan penghasilan kena pajak terhadap suatu kelompok wajib pajak, jumlah penghasilan dapat ditentukan langsung atau tidak langsung. Penentuan tidak langsung dimaksudkan untuk kesederhanaan, kemudahan administrasi, pemberian kapasitas kepada wajib pajak, dan menutup kemungkinan rekayasa kemungkinan penghindaran pajak. Cakupan geografis penghasilan. Undang-Undang PPh menganut sistem perpajakan global atau WPDN dan teritorial sistem atas WPLN. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan global atau yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
Oleh karena itu, penghasilan dari aktivitas cabang perwakilan atau agen di mancanegara harus dikonsolidasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Karakteristik dan penggolongan penghasilan. Kompleksitas Undang-Undang Pajak Penghasilan menuntut penggolongan penghasilan bruto ke dalam berbagai kategori, khususnya bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan apabila dari sistem akuntansinya diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan informasi untuk tujuan perhitungan pajak yang terutang, tetapi juga informasi untuk perencanaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.